Selamat datang. Saya tahu banget rasanya gimana. Semua buku tebal itu sudah dilahap, teori-teori sudah di luar kepala, dan sekarang di depan mata ada klien sungguhan yang menunggu. Anggap saja sesi kita kali ini sebagai supervisi pertama kita ya. Tujuannya simpel aja kok, mengubah semua pengetahuan di kepala itu jadi langkah-langkah praktis yang penuh percaya diri. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Ini bukan ujian kok, tapi ini kerangka berpikir kita. Anggap aja ini peta perjalanan kita bareng. Pertama, kita tentukan kompas teoretis kita. Lalu, kita cari tahu, ini masalahnya kayak mendaki bukit atau sudah di pinggir jurang. Baru deh kita pilih alat yang pas. Dan yang paling penting, kita pastikan semua pijakan kita itu etis. Siap? Yuk, kita mulai. Hal pertama dan paling utama, setiap klinisi itu wajib punya kompas. Model teoritis itu bukan cuma buat ujian, tapi ini adalah kacamata yang akan kamu pakai untuk melihat dan memahami cerita klienmu. Kacamata inilah yang akan menentukan pertanyaan apa yang kamu ajukan dan jawaban seperti apa yang kamu cari. Nah, disinilah kita memilih kacamata kita. Apakah kita melihat masalah klien sebagai gema dari masa lalu yang belum beres, seperti dalam pendekatan psikodinamik? Atau kita melihatnya sebagai pola pikir dan perilaku yang salah dan bisa diubah, seperti fokusnya CBT? Atau jangan-jangan kita melihatnya sebagai potensi diri yang terhambat untuk tumbuh, sesuai pandangan humanistik? Kompasmu dimulai dari pilihan ini. Oke, setelah punya kacamata, tugas mendasar kita selanjutnya adalah diagnosis. Tapi, tunggu dulu. Sebelum buru-buru buka buku manual diagnosis, kita harus jawab pertanyaan yang lebih esensial. Perilaku yang kita lihat ini sebetulnya cuma variasi dari hal yang normal, atau ini udah jelas-jelas sebuah penyimpangan. Dengan kata lain, kita ini lagi mendaki bukit atau sudah berdiri di tepi jurang. Kalau kita pakai kriteria statistik, kelainan itu dilihat sebagai masalah tingkatan atau kontinum. Coba bayangkan kita lagi mendaki bukit yang landai ini. Semakin tinggi kita naik, semakin sedikit orang yang kita temui di puncak kan? Sama seperti kecemasan. Semua orang pernah cemas, tapi pada level separah apa kecemasan itu jadi sangat tidak umum secara statistik? Itulah cara pandang bukit. Nah, sebaliknya, kriteria sosial budaya itu lebih mirip tepi jurang. Ini bukan lagi soal tingkatan, tapi soal patahan yang jelas. Perilaku ini bukan cuma aneh atau jarang, tapi secara gamblang melanggar norma sosial, dan yang paling krusial menyebabkan hendaya, artinya gangguan signifikan dalam fungsi hidup sehari-hari. Disinilah kondisi berbeda berubah menjadi disfungsi. Ini nasihat yang penting banget, tolong diingat baik-baik. Manual diagnostik seperti DSM dan ICD itu alat yang hebat, tapi mereka hanyalah peta. Klien yang duduk di depanmu, itulah wilayahnya. Jauh lebih kompleks, penuh warna, dan punya cerita unik. Tugasmu adalah menggunakan penilaian klinismu untuk menjelajahi wilayah itu, bukan cuma mengikuti peta secara buta. Dengan pemahaman awal tentang masalahnya, sekarang waktunya kita buka kotak peralatan klinis kita. Asesmen yang bagus itu bukan soal ngetes semuanya, tapi tentang memilih alat yang paling pas untuk menjawab pertanyaan spesifik tentang klienmu. Setiap alat punya fungsinya masing-masing. Kalau kamu curiga ada masalah di kemampuan kognitif dasar, misalnya ada dugaan kesulitan belajar, asesmen intelektual jadi pilihan utama. Kalau mau gali lebih dalam soal pola emosi dan cara dia berhubungan dengan orang lain, kita pakai asesmen kepribadian. Dan kalau ada kecurigaan masalahnya bersumber dari fungsi otak, nah, asesmen neuropsikologis jadi sangat vital. Mungkin ini kelihatannya seperti materi kuliah riset ya, tapi percaya deh, ini praktis banget. Kita perlu tahu apakah sebuah kondisi itu cenderung stabil seumur hidup atau bisa berubah seiring waktu. Ini akan mempengaruhi cara kita melakukan asesmen dan prognosis. Desain longitudinal itu ibarat kita nonton film satu orang dari remaja sampai dewasa. Kalau cross-seksional itu seperti kita ambil foto berbagai orang dari usia berbeda di waktu yang sama. Keduanya bantu kita menjawab, kira-kira kondisi ini akan seperti apa di masa depan. Oke, diagnosis dan asesmen udah. Sekarang kita masuk ke intervensi. Tapi ingat, bahkan pendekatan yang dianggap paling top seperti CBT itu bukan resep kue yang kaku. Terapinya harus disesuaikan, terutama dengan tahap perkembangan klien. Yuk, kita lihat contohnya. Lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? CBT untuk anak-anak itu harus konkret. Kita pakai mainan, gambar, dan orang tuanya wajib terlibat. Sementara itu CBT untuk lansia harus bisa beradaptasi dengan perubahan kognitif, mengintegrasikan pengalaman hidup mereka, dan seringkali membahas tema-tema seperti kehilangan atau makna hidup. Pendekatannya sama-sama CBT, tapi cara penyampaiannya beda total. Nah, sekarang kita bahas soal fondasi dari semua yang kita lakukan. Setiap keputusan yang kamu buat dari asesmen sampai intervensi harus dan wajib dibangun di atas landasan etika dan bukti ilmiah yang kuat. Ini harga mati, nggak bisa ditawar. Di Indonesia,
Kitab suci kita adalah kode etik dari Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Ini bukan cuma sekedar buku aturan loh. Ini adalah komitmen profesi kita untuk selalu mengutamakan klien, tidak merugikan, menjaga kerahasiaan, dan terus menjaga kompetensi diri. Kamu harus menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai napas dalam setiap praktekmu. Dan poin krusialnya di sini adalah etika dan sains itu nggak bisa dipisahkan. Kode etik HIMSI menuntut kita untuk kompeten, yang di zaman sekarang artinya kita wajib menggunakan praktek berbasis bukti atau EBP. Ini adalah keseimbangan dari 3 pilar, bukti riset terbaik yang ada, keahlian klinismu sebagai terapis, dan yang sering terlupakan, nilai-nilai dan preferensi dari klienmu sendiri. Oke, sekarang mari kita gabungkan semuanya. Biar benar-benar paham betapa kuatnya pengaruh kompas teoritis yang kita pilih, cara terbaik adalah dengan melihat satu kasus yang sama, tapi melalui 2 kacamata yang berbeda. Kita akan lihat bagaimana keduanya membawa kita ke jalan yang berbeda. Ini skenario yang umum banget. Kamu pasti akan sering ketemu kasus seperti ini. Klien dengan kecemasan sosial yang spesifik di lingkungan kerja. Kelihatannya jelas ya. Tapi, kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara kita membantunya? Nah, jawabannya akan sangat tergantung pada kacamata yang kita pakai. Lihat kan, dunianya sama, kliennya sama, tapi ceritanya jadi beda banget. Kalau kita pakai kacamata psikodinamik, kita akan gali akarnya di masa lalu. Mungkin ada konflik dengan figur otoritas, peran kita jadi seperti detektif masa lalu. Sebaliknya, kacamata CBT akan fokus pada di sini dan saat ini, pada keyakinan keliru yang jadi sumber masalah. Peran kita pun berubah jadi pelatih. Keduanya valid, tapi membawa kita ke jalur intervensi yang sangat berbeda. Jadi kita kembali ke titik awal, dengan semua ini di kepala, kompas, kriteria diagnosis, kotak peralatan asesmen, dan fondasi etika, pertanyaannya tetap sama. Klien pertamamu sedang menunggu di luar sana. Langkah pertamamu akan menentukan seluruh perjalanan terapi. Pilihlah dengan bijak.